hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, pada malam hari ini kita di malam yang sebenarnya mungkin juga di waktu-waktu istirahat ya, di waktu-waktu sedang bersantai. Alhamdulillah kita dimudahkan di dalam pembahasan kajian online ya, yang ini merupakan simulasi untuk menuju webinar ya. Jadi sebenarnya di grup Dai Muda Pasundan itu insya Allah mengadakan webinar. Nanti juga ikhwatu fillah yang punya waktu bisa ikutan ya. Waktunya Sabtu Ahad di jam 4 sore ya, insya Allah dari tanggal 31 ya. Tadinya mau tanggal 24 ya kemarin, cuman karena ada kendala dan juga hostnya masih sakit, serta juga kuotanya belum terpenuhi ya, sehingga ditunda sepekan ya. Nanti ya gampang, tinggal share saja poster ya yang sudah dikirim tuh ya. Apalagi kalau sampai ikutan tentunya bisa menambah pahala gitu ya. Baik, untuk simulasi hari ini kita akan membahas seputar masalah Qur'ani ya, yang sebenarnya bagaimana seorang muslim berpijak pada pedomannya ya, atau pegangannya. Ya kalau di saat-saat sekarang ini mungkin untuk kajian seputar Qur'ani itu sangat jarang gitu ya. Ya kebanyakan ketika misalnya dipelajari atau diperbaiki dengan tahsinya malah kabur gitu ya. Nah, itu yang kadang menjadi dilema ya di antara kita tuh ya. Kebanyakan di kaum muslimin tuh ya. Atau misalnya ketika mengkaji Quran dengan sebenarnya yang sesuai dengan Al-Quran tuh ya. Sekarang ini banyak kajian yang ya seolah-olah kalau mempelajari Al-Quran juga kurang gitu ya, kurang peminat gitu ya gitu. Kalau kita lihat kajian seperti tafsir Al-Quran gitu ya, atau kajian yang bahas tema-tema yang Qurani itu kurang peminat gitu. Nah disinilah tentunya buat kita bagaimana mewujudkan yang pertama itu menjadi muslim Qurani gitu ya gitu. Ini tulisan sebenarnya sudah lama ya, sekitar Januari ya, itu ada di buletin ya. Tapi sebenarnya kurang afdol kalau nggak dibahas secara
ya kajian gitu ya. Kalau di buletin kadang-kadang dibaca, kadang-kadang tidak gitu ya gitu. Tapi beda kalau ceramah gitu ya, pasti didengerin gitu ya. Walaupun kadang-kadang sambil tiduran gitu ya. Yang pasti didengarkan, yang penting paham gitu. Apalagi kalau sudah diamalkan gitu ya gitu. Baik, nggak perlu lama-lama, langsung saja kita bahas temanya, tentang menjadi muslim Qurani. Tentunya setiap orang itu menambahkan konsep ideal ya di dalam hidupnya. Tentu ini menjadi cita-cita setiap orang itu yang tentunya berpijak di dunia ya. Orang manapun yang dia berpijak di dunia, maka dia pasti ingin dia itu ideal gitu ya gitu. Ya bahasanya sekarang itu idealisme gitu ya gitu. Hanya saja masih banyak tergerus pada yang sifatnya duniawi ya gitu, yang jadi sandaran utama, sehingga yang sebenarnya seharusnya Al-Quran yang jadi sandaran utama, malah keyakinan itu rapuh gitu ya, tahap demi tahap, sedikit demi sedikit. Nah, seorang muslim yang melaksanakan tujuan mulia, yakni ibadah ya, tujuan mulianya kan wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Dan tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku ya. Maka harusnya menjadikan Quran sebagai pegangannya ya, dan membiasakan diri dengan Al-Quran. Nah, di sini diterangkan bagaimana keutamaan dari majelis Al-Quran ya. Tentang keutamaan orang yang senantiasa menjadikan majelisnya diisi dengan Al-Quran ya gitu. Misalnya di kerjaan kita juga diisi dengan Al-Quran ya. Di dalam aktivitas kita diisi dengan Al-Quran, atau pula misalnya diisi pula setiap menit, setiap detiknya, setiap detik itu ya, digunakan dalam hal apapun itu ya, yang terpenting diisi dengan Al-Quran. Nah, itulah ada keutamaan tersendiri. Dari sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza marartum biriyadil jannah farata'u qalu wa ma riyadul jannah qala hilakud dzikr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu melewati taman-taman surga, maka singgahlah dengan senang. Para sahabat bertanya, apakah taman-taman surga itu? Beliau menjawab, yaitu halakoh-halakoh atau kelompok-kelompok zikir. Hadis riwayat Tirmizi. Dan juga dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, barang siapa yang ingin menempati taman-taman surga di dunia, hendaklah dia menempati majelis-majelis zikir, karena ia adalah teman-teman surga.
Jadi majelis ilmu, majelis Quran itu adalah taman-taman surga ya. Juga diterangkan dalam hadis riwayat Muslim ya. La yaqudu qaumun yadhkuruna Allaha azza wa jalla illa hafathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa zakarahumullahu fiman indah. Tidaklah sekelompok orang duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali para malaikat mengelilingi mereka, rahmat Allah meliputi mereka, ketentraman turun kepada mereka, dan Allah menyebut nama mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini luar biasa dari ketiga keterangan ini, bagaimana keutamaan majelis Quran ya gitu. Bagaimana kalau kita resapi masing-masing hadis, tentunya kita semakin terdorong tuh ya, selalu mengisi kehidupan kita dengan Al-Quran ya. Tidak hanya di masjid gitu ya, tidak hanya di masjid, tidak hanya di mimbar-mimbar gitu ya, tidak hanya di ceramah-ceramah, tapi dimanapun kita berada gitu ya, diisi dengan Al-Quran, perbuatannya sesuai dengan Al-Quran, hatinya selalu terbersih dengan Al-Quran gitu ya. Nah itulah bagaimana orang yang senantiasa terinstal Al-Quran ya pada dirinya. Dan inilah bagaimana yang mestinya kita wujudkan ya. Mungkin kalau sekarang di masjid-masjid ya pada lagi sepi gitu ya, atau dilarang dan sebagainya. Sekarang tentunya lagi zaman dengan virtual gitu ya gitu. Nah disinilah nantinya Dai Muda Pasundan itu akan menyediakan sarana ya, ada 10 pertemuan, insya Allah setiap satu ahad itu kita bahas ya, satu demi satu tentang Islam. Kemudian juga yang sedang topik itu adalah tentang generasi milenial gitu ya. Terus bagaimana juga membuat konten Islami gitu ya gitu. Nah ini juga dibahas. Terus juga tentang bagaimana membuat artikel Islami juga. Nah itu nanti akan dibahas juga. Ada 10 tuh ya gitu. Tapi itu yang pokoknya itu. Nah itu yang akan menjadi bahasan pokok nantinya di webinar Dai Digital, dia judulnya itu nanti. Tentunya mudah-mudahan ikhwatul fillah diluangkan waktunya atau juga meluangkan waktunya untuk mengikuti ya. Nah kembali lagi ke bahasan nih. Tentang menjadi muslim Qurani. Yang tadi sudah dibahas bagaimana hadis-hadisnya ya. Bagaimana keutamaan majelis Qurani ya. Maka seseorang yang senantiasa bermajelis sesuai dengan Al-Quran, ia akan dapat merasakan nikmatnya hidup dalam segala aktivitas, nilainya ibadah. Kemudian juga senantiasa talabul ilmi, cita-cita sebagai penjaga Al-Quran ya. Luar biasa ya gitu. Jadi ini cita-cita yang paling utama gitu ya. Kita boleh menjadi akuntan misalnya ya. Boleh juga kita sebagai ahli komputer, ahli media, atau ahli internet, ahli apapun ya. Tapi
ikuti pula ahli itu dengan penjaga Al-Quran gitu. Jangan hanya kita misalnya hanya mempelajari tentang ruang lingkup keislaman menjadi penjaga Al-Quran, tapi tidak mempelajari ilmu-ilmu dunia gitu ya. Kalau bisa gitu ya gitu. Kalau bisa. Karena emang hal-hal seperti itu mau tidak mau pada zaman seperti ini harus menguasai gitu ya gitu. Saya juga sedikit demi sedikit mempelajari itu ya, bagaimana cara mengajar lewat digital itu ya, lewat virtual, lewat Google Meet, lewat Zoom. Kemudian juga mempelajari bagaimana cara mengajar yang efektif dan sebagainya. Itu kan ilmu-ilmu dunia seperti itu juga bakal mendukung sarana dakwah kita ya. Jadi jangan diremehkan gitu ya gitu. Walaupun mungkin derajat ilmu yang didapatkan tuh ya tentang ilmu-ilmu dunia itu ya lebih jauh daripada ilmu agama ya. Daripada ilmu tentang dinul Islam tuh jauh gitu ya. Tapi tentunya itu sebagai sarana gitu ya. Karena mau tidak mau gitu ya, kita terkait dengan perubahan atau kemajuan zaman ya gitu. Yang dulunya mungkin ngaji cuman berkumpul di majelis, sekarang sudah bisa pakai mic gitu ya gitu. Bisa pakai mic, bisa pakai HP, bisa dengan video dan sebagainya gitu ya. Nah itu. Jadi mau tidak mau kita juga harus menguatkan ilmu kita tentang dunia itu juga yang mendukung sarana dakwah gitu ya gitu. Nah, kenapa kita cita-citanya harus menjadi penjaga Al-Quran? Maka kita ingat di dalam surah Al-Hijr ayat 9 Allah firman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami yang benar-benar memeliharanya. Jadi pasti Allah akan menjaga Al-Quran itu. Tapi tentunya dengan serta-merta melalui hamba-hambanya yang senantiasa rajin mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, kemudian juga memperbaiki bacaan Qurannya gitu ya gitu. Nah itu yang akan menjaga Al-Quran itu ya gitu. Di setiap zamannya itu ada saja ya yang pasti mereka yang berusaha memalsukan ketahuan satu hurufnya, satu kalimatnya atau satu ayatnya ketahuan gitu ya gitu. Karena itu kan suka di ayatnya itu dijelaskan fa'tu bi suratin mim mislih gitu ya gitu. Bahkan dengan satu surat saja gitu yang semisal gitu. Coba dengan surat pendek misalnya dengan surat seperti surat Al-Kautsar gitu ya gitu. Pasti bakal ketahuan kepalsuannya gitu ya gitu. Tidak akan bisa diserupakan ya gitu. Apalagi membandingi Al-Qur'an gitu ya. Nah, kita tentunya dengan kemampuan kita bagaimana bisa menjaga Al-Quran itu dengan senantiasa bercita-cita menjadi penjaganya. Karena itu menjaga Al-Quran tidak hanya sekedar bacaan ya. Sekarang kan zaman itu tentang tahsin ya. Kemudian tajwid itu luar biasa ya, banyak gitu ya. Tapi kalau mengkaji tentang tafsir, wah gitu, beda gitu ya gitu. Ada di suatu zaman tuh ya, kalau nggak salah di zaman tabi'in tuh ya, ketika mengkaji tentang huruf-huruf Al-Qur'annya itu di huruf-hurufnya itu mereka rajin tuh ya. Tapi giliran mereka mengkaji tafsirnya pada melundur gitu ya. Nah itu pada mundur. Nah, padahal intinya bagaimana bukan hanya sekadar hafalan atau bacaan, tapi bagaimana meresap ke lubuk jiwa dan juga
bagaimana bisa terrealisasi dalam perbuatan. Nah, inilah yang berat tentunya. Itulah seorang penjaga Al-Quran yang mentadabburi Al-Quran ya. Nah, itu yang diutamakan dengan jiwa yang khusyuk, merasa tentram dan aman dalam Al-Quran. Jadi bisa lama-lama ya dengan Al-Quran ya, bisa lama-lama, nggak ketika misalnya sudah sholat salam kemudian pulang gitu. Bahkan kata jamaah saya itu di hari salah itu harus bisa berlama-lama di masjid gitu ya gitu. Harus bisa berlama-lama di dalam majelis Al-Quran gitu ya, berlama-lama terus gitu ya gitu. Bahkan kalau lihat talakinya salah satu jamaah saya itu ya, yang tiap subuh itu ya, dia itu walaupun seorang tuh ya, tapi rajin tuh ya, dari jam 5 sekarang itu kan waktu subuh kan udah jam 5 kurang 15 menit ya, kurang lebih itu ya. Berarti dia talakinya dari jam 5 sampai jam 5.38an lah gitu. Artinya hampir 40 menit lah gitu. Talakinya itu luar biasa gitu ya gitu. Daripada sekarang udah salam pulang, udah salam pulang gitunya gitu. Bahkan disebut gitu ya, ada istilahnya lekum gajleng gitu ya gitu. Tahu itu bahasa mana gitu ya. Lekum gajleng gitu ya. Nah itu. Jadi harus bisa berlama-lama dengan Al-Qur'annya gitu. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu tujuannya untuk ditadabburi ya. Di dalam surah Shad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadabbaru ulul albab. Kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Jadi adalah untuk ditadabburi ya, dihayati, dan ini mendapatkan pelajaran nih. Seperti tadi ya, ditanyakan adalah tentang ulul albab. Nah, caranya adalah dengan Al-Quran. Karena itu mentadabburi Al-Quran itu adalah nantinya akan membuahkan kepada kita keyakinan ya gitu. Seorang bisa aja gitu ya nangis-nangis ketika mendengarkan lagam seseorang dalam membaca Al-Quran. Tapi kalau dia tidak paham isinya ya kurang afdol juga gitu. Justru yang membuahkan keyakinan untuk bisa lebih diamalkan itu adalah karena tadabburnya itu yang paling pentingnya itu. Kemudian tentang turunnya Al-Quran ya. Nah, kita harus meyakini 4 poin ya, atau 3. Ada juga yang jelaskan 4 ya. Bahwasanya Al-Quran sebagai kalamullah ya, yaitu Al-Quran sebagai firman Allah, perkataan Allah ya. Itu. Jadi Al-Quran itu bukan hanya sekedar tulisan ya, bukan hanya sekedar bacaan, tapi lebih daripada itu adalah kalamullah ya gitu, perkataan Allah pasti ya. Bahkan dikatakan sidqan wa adlan ya, paling jujur dan paling adil. Juga turun kepada Nabi Muhammad ya gitu. Sebenarnya ada yang kurang juga kan, ada 4 juga kalau di keterangan yang lain ya. Turun melalui malaikatnya yang mulia. Nah, itu sebenarnya ya, yang harusnya jadi poin kedua adalah turun melalui malaikatnya yang mulia, yaitu Jibril alaihissalam. Nah, terus Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan juga bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab ya. Jadi harus sesuai bacaan kita dengan dialek Arab ya gitu. Ya sekarang bagaimana kita mempelajari misalnya untuk bacaannya sesuai dengan sanadnya itu ya, yang bersanad itu emang berat ya gitu. Bahkan ada seorang syekh itu yang berpuluh-puluh tahun ya, sampai 40 tahun ada yang mengatakan demikian untuk mempelajari Al-Fatihah. Itu baru Al-Fatihah ya, 40 tahun ya. Keburu umur itu ya. Al-Fatihah 40 tahun keburu umur. Kita
baru berapa tahun mungkin pelajari tahsin gitu ya, dengan kelengkapannya, tapi belum lancar-lancar gitu ya. Ketika mempelajari Al-Fatihah kadang-kadang juga masih kurang dari segi makhraj gitu ya. Kalaupun sudah lancar, makhrajnya yang kurang. Nah ini tentunya penting sekali ya, belajar pada yang bersanad gitu ya. Walaupun tentunya bertahap-tahap gitu ya, bagaimana belajarnya. Nah kemudian juga bentar, kita tunggu muncul lagi ya. Nah kemudian, keyakinan nantinya menumbuhkan dan menambah iman. Nah itulah yang tentunya yang dikatakan dalam Al-Quran ya, wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan ya. Nah bagaimana bertambah keimanan itu dengan tadabbur Al-Quran ya gitu. Nah ini nantinya yang menumbuhkan keyakinan akan Al-Quran, dan ujung-ujungnya bagaimana menambah keimanan. Dan juga nantinya bagaimana beriman kepada Al-Quran. Yang pertama adalah membacanya, kemudian tadabbur, yang kedua, yang ketiga mengamalkannya, yang keempat adalah mengajarkannya. Maka iman senantiasa diikuti dengan amal soleh ya. Nah itu, nanti kan tumbuh keimanan, kemudian ikuti dengan amal soleh. Ketika membahas amanu di dalam Al-Quran itu tidak cukup amanu saja, tapi dibahas wa amilus sholihat ya. Itu sebagai realisasi daripada amanu itu sendiri ya, yaitu dengan wa amilus sholihat, dengan senantiasa beramal, amal yang soleh ya, yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Sedikit lagi ya. Kemudian bagaimana beramal soleh itu? Maka jadikanlah perilaku kita sesuai dengan Al-Quran. Bagaimana menjadikan perilaku kita sesuai dengan Al-Quran? Adalah yang pertama, bumikan Al-Quran itu ya. Dijelaskan di dalam surah Al-Anfal itu ya. Tadi sudah dibacakan juga ya, ayat yang ke-2 sampai ke-4 itu ya. Kalau sampai ke ayat yang ke-4 itu sampai rizqun karim ya gitu. Tapi di ayat yang keduanya dijelaskan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah orang yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Rabb-Nya lah mereka bertawakal. Jadi bumikan Al-Quran itulah bagaimana menjadikan perilaku sesuai dengan Al-Quran itu ya gitu. Bagaimana Al-Quran itu dibumikan itu ya. Tentunya di kita bahkan ada juga tuh dibikin ya taman Al-Quran, nggak tahu itu di mana tuh ya. Bahkan di kota-kota khusus ada dengan dituliskan Asmaul Husna gitu ya. Walaupun yang kadang-kadang menjadi kontroversi, Allah alam tuh ya. Tentunya tidak salah kalau kita ingin membumikan Al-Quran ya gitu. Tapi lebih daripada itu, bagaimana Al-Quran itu terinstal ya, terinstal pada diri kita dan kita merealisasikannya. Itulah yang paling penting. Bagaimana diisi ya, setiap detiknya, setiap menitnya dengan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan Al-Quran ya. Juga hafalannya ya, di waktu-waktu senggang kita bisa tambah gitu ya gitu. Perbaiki bacaannya
sampai kita bisa mengajarkan Al-Quran itu luar biasa ya gitu. Itulah orang yang membumikan Al-Quran. Jadi seorang yang pengajar Al-Quran itu harus bergembira gitu ya. Ya sekalipun dibayarnya tidak seberapa, kemudian juga ya cuman dihargai berapa gitu ya, tapi dia adalah penjaga Al-Quran, orang yang senantiasa membumikan Al-Quran gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, berakhlak sesuai dengan Al-Quran. Karena Nabi itu diterangkan, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung ya. Surah Al-Qalam ayat keempat. Jadi bagaimana budi pekertinya, akhlaknya sesuaikan dengan Al-Quran ya. Bagaimana banyak sekali adab-adab yang dijelaskan di dalam Quran ya. Di antaranya berlapang-lapang dalam majelis ya gitu. Fafsahu yafsahillahu lakum. Nah itu kan misalnya adab yang pertama gitu ya, yang dipelajari. Kemudian juga ketika misalnya ada sebuah majelis, diterangkan juga fastami'u lahu wa ansitu, mendengarkan dan menyimak gitu ya gitu. Atau dalam sholat misalnya kan itu juga bisa diterapkan dalam sholat berjamaah, ketika imam sedang membaca Al-Quran gitu ya, dengan jahar, maka kita dengarkan dan kita simak gitu ya gitu. Nah itu diantaranya bagaimana akhlak-akhlaknya sesuai dengan Al-Quran. Dan banyak lagi gitu ya yang diterangkan tentang adab-adab itu ya. Itulah menjadikan akhlaknya. Dan juga yang ketiga, tafaqquh fid din. Rasulullah bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baginya kebaikan oleh Allah, maka dia akan memberikan pemahaman agama padanya. Hadis riwayat Muslim. Karena dengan mendalami ilmu akan mengantarkan kita kepada ilmu yang bermanfaat, di mana setiap amal solih dibangun di atas ilmu. Karena kebaikan yang paling tinggi adalah ilmu syar'i, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal yang solih. Sehingga tentunya dengan kita mempelajari Al-Quran, kemudian kita tafaqquh fid din tentang Al-Quran itu ya, kita menjadi sebaik-baiknya gitu ya. Itulah yang diimpi-impikan ya gitu. Setiap muslim tentunya ingin konsep ideal itu mengacu padanya ya, dan bagaimana mengacunya sesuai dengan Al-Quran. Nah, dengan tafaqquh fid din. Dengan tafaqquh fid din kita kenal rukun-rukun sholat ya gitu. Rukun-rukun sholat, kemudian syarat-syarat sahnya wudu, kemudian bagaimana syarat sahnya sholat, syaratnya berzakat, bagaimana caranya berzakat. Nah itu kita harus paham ya gitu. Karena tidak cukup gitu ya dengan mempelajari Al-Quran saja kemudian hafal tapi tidak tahu hukum-hukum yang ada di dalamnya ya. Ya kalau kita misalnya mengaku untuk berhukum dengan Al-Quran, ya kita harus tahu hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Dan karena itu di sini ditutup jaminan hidup selaras dengan Al-Quran ya. Disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 38 ya. Yaitu faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Niscaya tidak ada khawatiran di atas mereka ya, dan tidak pula bersedih hati. Jadi tidak akan mendapatkan kesedihan ya, tidak pula juga rasa khawatir ya.
Apalagi tentunya dengan pandemi saat ini tentunya jangan membuat kita semakin khawatir ya. Karena itu Al-Quran sebagai jalan keluarnya, Al-Quran sebagai solusinya gitu ya. Nah itu mungkin yang bisa dibahas dalam simulasi. Kalaupun misalnya tadi ada yang sinyalnya atau misalnya HP-nya kurang mendukung gitu ya, sehingga keluar mungkin ya ada beberapa, nanti saya kirim saja rekamannya dan juga dikirim saja materinya ya. Ada yang mungkin melalui Japri atau melalui grup ya gitu. Tinggal nanti disimak lagi ya dan dipelajari lagi. Oke. Karena waktu pukul 21.15. Oke, maka supaya lebih hangat ya, ada yang mau didiskusikan? Novel ada? Halo? Ya, cukup ya. Ya. Pak Martono, ada yang mau didiskusikan? Cukup mungkin ya. Ya mungkin karena sekarang waktunya waktu istirahat juga itu ya. Jadi ini mudah-mudahan tentunya dengan bahasan yang kita dikaji di malam ini dapat menumbuhkan keimanan kita dan pula senantiasa kita mengamalkan di setiap ilmu yang kita ketahui ya. Kemudian juga senantiasa pula kita bersama Al-Quran ya, tentunya dimanapun kapanpun ya, tidak hanya dengan bacaannya tapi dengan perilaku kita sesuai Al-Quran, dengan kerjaan kita diisi dengan Al-Quran, dengan aktivitas kita diisi dengan Al-Quran ya gitu. Baik, itu saja yang sementara kita bahas. Insya Allah nanti tentang acara webinar Dai Digital itu nanti dikirim posternya. Insya Allah nanti informasinya akan bisa nyusul ya. Walafuminkum warahmatullahi. Kita tutup saja majelis kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.